Cerita dimulai, sebuah pertandingan legendaris tengah berlangsung antara dua petinju yang sangat mahir. Di satu sudut ada Asian Muhammad Ali dan di sudut lain ada Mike Tyson dengan rambut yang lebih panjang. Kuli, sang protagonis kita, terengah-engah saat ia melontarkan double jab. Setelah serangkaian gerakan cepat, ia tidak bisa mendaratkan pukulan yang tepat ke lawannya, yang membalas dengan pukulan menyengat ke sisi tubuhnya, diikuti dengan combo dua pukulan yang membuatnya terhuyung. Genjin memberikan pukulan terakhir, memusnahkan jagoan kita hingga ia terkapar di lantai. Penonton bersorak saat mata Kiju mengembara mencari SMAN, kekasihnya, yang sedang berdoa agar ia menang. Menyalurkan Rocky Balboa dalam dirinya, Kiju mulai mengingat dari mana semua ini bermula. Ia bertemu SMAN untuk pertama kalinya di SMA ketika gadis itu mengembalikan ponselnya. Seketika itu juga, ia jatuh cinta pada si cewek badas. Adegan itu mengingatkannya pada pengalamannya di sekolah sebelumnya. Anak muda itu diperlakukan seperti sampah karena seorang pemimpin geng menjadikannya pesuruh pecundang. Mereka membuat Kiju menderita, bahkan menuduhnya menatap kaki seorang gadis. Marah besar, pemimpin itu melampiaskan amarahnya padanya, tanpa perasaan mempermainkan tubuhnya. Pemukulan terus berlanjut hingga suatu hari, Kiju menemukan penemuan yang mengubah hidup. Semua orang ini punya pacar, sementara dia, sebagai pecundang, tidak punya cewek badas di sisinya. Satu-satunya orang yang bukan pecundang di dunia ini adalah mereka yang punya pacar. Maka, menyalurkan kekuatan kebodohan otak mulus di sisinya, pria ini memutuskan untuk pindah ke sekolah baru. Satu-satunya tujuannya adalah mendapatkan pacar. Ketika SMAN menyerahkan ponselnya, ia berpikir ia akhirnya akan mewujudkan mimpinya. Secara impulsif, Bro tersandung dalam perasaannya dan berteriak pengakuan agar SMAN mau berkencan dengannya. Sayangnya, gadis itu tidak bisa mendengar suaranya. Dan ketika dia memintanya untuk mengulangi kata-kata itu, ia tidak bisa. Jadi, dengan gugup ia mulai mengikutinya seperti seorang penguntit. Pro tip, jangan pernah melakukan ini, dan jangan tanya bagaimana aku tahu. Bro mengikutinya sampai ke tempatnya. Pada satu titik, SMAN meneriakinya karena menjadi penguntit. Seperti seorang pengecut yang gugup, ia mengakui perasaannya lagi, hanya untuk mendarat di teritori negatif RZ ketika gadis itu meninju wajahnya. Entah bagaimana, pria ini secara refleks menangkisnya, hanya untuk terkena pukulan ulu hati sebagai gantinya. Tubuhnya bergetar dan pikirannya berpacu mencari jawaban. Dia menjentikan kepalanya, memanggilnya pecundang bitch ass dan mengatakan bahwa dia membenci orang seperti dia. Iya. Dan mereka bilang yang terburuk yang bisa dia katakan hanyalah, tidak. SMAN masuk ke dalam gedung, yang ternyata adalah sasana tinju. Ternyata ayahnya adalah pemiliknya. Dia bertemu dengannya dan naik ke atas. Sementara itu, ayah SMAN menyalakan rokok dan menoleh ke arah pemuda di hadapannya. Sebelumnya, ia melihat bagaimana dia menangkis pukulan SMAN, menunjukkan adanya potensi tertentu. Jadi, ia berjalan menghampiri anak itu, yang berpikir ia akan dipukuli untuk kedua kalinya oleh ayah gebetannya. Sambil memegang bahunya, Direktur Hyo bertanya apakah anak itu pernah berpikir untuk menjadi petinju sebelumnya. Singkat cerita, begitulah cara ia bergabung dengan sasana tinju. SMAN kembali ke sasana dan menemukannya di sana. Sementara itu, jagoan kita terlalu teralihkan oleh kepribadiannya yang serba bulat sehingga gairahnya untuk tinju otomatis meroket sebagai hasilnya. Melihat SMAN berlatih seperti bos babe yang tangguh memotivasinya untuk mengasah tinju sebagai olahraga terhebat dalam hidupnya. Dan dimulailah latihannya di dalam ring. Menoleh ke ayahnya, SMAN meminta analisis keterampilan Kiju, yang berpikir bahwa pada tingkat ini adalah hasil ideal untuk hari yang ia nantikan. Di adegan berikutnya, kita dibawa ke ruang kelas. Kentang goreng sunat telah tiba bersama gengnya untuk membasmi kekerasan di sekolah. SMAN mengomentari tujuan mereka. Mendengar tawanya, Kyo-Wung menghadapinya, dan dia bertingkah seolah tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Bro hendak menamparnya sampai ia mempertimbangkan kembali pilihannya. Keputusan yang bijak. Sebaliknya, ia mencercanya karena menjadi makhluk yang menyedihkan karena harus hidup dengan ayah yang cacat. Kata-katanya membuatnya marah. Dia bahkan mengambil minumannya dan menumpahkannya ke seluruh kepalanya. Atau mungkin ini adalah alasan penulis untuk menunjukkan kepada kita semua angle yang bagus, tapi Anda tidak mendengarku mengatakan itu. SMAN bangkit mengendalikan diri ketika tiba-tiba jagoan kita membela dirinya. Ia menghadapi para bully, mempertanyakan tindakan kekerasan itu. Si rambut jamur maju menghampiri Kiju dalam upaya untuk mengintimidasinya. Tapi pria ini tidak tahu takut. Dan meskipun ia tidak ingin berkelahi di kelas, ia tidak tahan SMAN dipermalukan. Bahkan SMAN pun tidak mengerti mengapa pria ini saat ini mengedipkan mata padanya, bertingkah seperti pahlawan canggung untuk membela dirinya. Kentang goreng melayangkan pukulan ke jagoan kita. Kiju mengambil posisi, menyoroti kelemahan dalam gerakan lawannya. Pertama, ia menghentikan warning jab tepat di wajahnya, membuat si berandal tertegun. Selanjutnya, ia memutar tubuhnya dan melontarkan tinju yang tepat untuk menjatuhkannya. Si pirang rambut labu ini mengira dia adalah big shot sampai jagoan kita merendahkannya dengan menghentikan pukulan tepat di depan wajahnya. Ku secara metodis melanjutkan dengan jab kedua, memukul targetnya. Kecuali,
Sasaran jagoan kita lebih buruk daripada pemain Iron di Valorant. Bro tidak hanya meleset, ia juga mematahkan tinjunya. Kewalahan oleh rasa sakit, Kiju bertanya apakah ia mematahkan tinjunya. Si cewek badas sama sekali tidak terkesan. Itu negatif Z karena dia bertingkah keren tanpa hasil. Anehnya, beberapa teman sekelas lainnya mulai membela jagoan kita, memperlakukannya seperti mesin pembunuh karena menghancurkan loker seperti itu. Beberapa dari mereka bahkan mengira tengkorak si Pang meledak karena kekuatan benturan. Kurasa pepatah, fake it till you make it, benar-benar berhasil karena semua orang di kelas tiba-tiba berpikir jagoan kita sengaja berhati-hati pada si Pirang Pang. Kenyataannya, di dalam hati, pria itu mendidih karena meleset dari sasarannya. Ia baru saja memulai latihan tinju karung pasirnya dan belum belajar cara membidik dengan baik sebagai pemula tinju. Tinjuku terasa sangat sakit, tetapi bro di sini bersikap tenang di depan si Pang hanya untuk membuat sang host terkesan. Kyung ketakutan pada pria ini dan permisi dengan mengatakan bahwa ia harus menghadiri upacara peringatan kakeknya. Si Pirang potongan mangkok sedang keluar kelas ketika salah satu temannya menghentikannya, menunjukkan betapa bodohnya alasannya karena meja peringatan bahkan belum dipasang. Kyung menyuruhnya diam. Jauh di lubuk hati, nyalinya menciut karena ketakutan. Adapun jagoan kita, bro masih berpose dalam posisi yang sama, membuat teman-teman sekelasnya bertanya-tanya mengapa ia masih berdiri di sana. Mereka pikir ia begitu kuat sehingga pukulannya tersangkut di loker. Sementara itu, Kiju tinggal sedikit lagi menjerit sekeras-kerasnya. Satu-satunya alasan ia bertahan adalah karena SMAN berdiri di sana dan ia harus terlihat keren. Bro berbalik menatap teman-teman sekelasnya dengan senyum keren, menyarankan mereka semua menjadi teman. Kelas tetap diam sebagai tanggapan. Tak lama setelah pertandingan tinju low budget ini, para siswa mulai mengobrol tentang kemenangan epicku atas Ko. Semua orang berbicara tentang betapa kerasnya ia memukul loker, dan itu membuat mereka bertanya-tanya apakah anak baru ini adalah semacam anjing top di sekolahnya sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan melihatnya keluar dari sasana tinju, menambah poin aura pria ini karena semua orang berpikir ia juga seorang petinju top. Rumor mulai menyebar tentang keahlian atletiknya. Seluruh sekolah membicarakan pria itu, Tuan Sandal Jepit. Dengan kata lain, jagoan kita berjalan melewati mereka dan menyebabkan semua orang menjadi tegang karena takut akan otoritasnya. Kiju bisa merasakan bahwa para siswa mulai memandangnya dengan hormat, dan ia menyukainya. Tepat di depan adalah SMAN yang cantik, gebetan tercintanya. Jagoan kita bergegas dengan kecepatan penuh untuk mencoba lagi. Dia sudah menjadi sombong dengan rumor tinjunya dan berpikir ia tidak perlu lagi memperkenalkan diri kepada siapapun. Adegan beralih ke ruang UKS sekolah. Dokter merekomendasikan jagoan kita untuk memakai gips dan untuk mencegah cedera bahkan setelah dilepas. Dia meyakinkan anak itu bahwa sekolahnya tidak akan terpengaruh dengan gips parsial. Tetapi sayangnya, dengan tangan jagoan kita yang bengkak, sesi tinju Kiju untuk sementara harus ditunda. Saat tangannya dibalut, ia bertanya-tanya mengapa ia repot-repot memukul loker. Lagi pula, merenungkan hal itu sekarang, ia menyadari bahwa emosinya menguasai dirinya. Ototnya menjadi kaku, mengganggu keseimbangannya dalam serangkaian emosi. Bahunya juga menjadi titik lemah. Kombinasi faktor-faktor ini menghasilkan sasaran yang buruk jauh dari sasaran. Namun, itu juga mengisi hatiku dengan keheranan. Calon petinju itu bertanya apakah ini rasanya spar yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, ia tidak berpikir ia siap untuk pertarungan yang tepat. Di adegan berikutnya, kita berada di tempat Coach Miyagi, dan ya, itu bukan nama aslinya. Pelatih marah karena jagoan kita bersedia mengambil libur pelatihan sebulan penuh hanya karena ia terluka, menyoroti pentingnya waktu. Bagi Kiju yang muda dan naif, ia tidak bisa memahami apa maksud tuannya. Pelatih mulai menarik-narik rambutnya karena frustrasi. Kenyataannya, bro punya banyak pinjaman yang harus dibayar, dan ia juga tidak mampu membayar biaya sasana. Kiju terkejut mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba, tuannya mengadopsi nada yang berbeda, bertingkah seolah akan sia-sia bakat berharga jagoan kita jika ia berhenti sekarang. Ia bahkan mengatakan bahwa Kiju punya pertandingan yang akan datang untuk dilawan. Tetapi jagoan kita merengut dalam kekalahan, sedih karena kehilangan tangan kanannya. Bagaimana lagi ia bisa mengalahkan dagingnya? Maksudku, mengalahkan lawannya sekarang. Paman tua itu tahu ia kalah dalam argumen ketika tiba-tiba SMAN angkat bicara dan mencuri perhatian mereka. Dia pikir anak itu tidak sebanding dengan Thomas Burns atau seseorang yang bahkan mendekatinya. Misalnya, ia tidak bisa hanya mengatur flicker jab keluar dari pukulan. Penyebutan Thomas Burns dan flicker jab keduanya memikat Kiju sementara pelatih menjentikan jarinya seolah sebuah ide terlintas di kepalanya. Orang tua itu percaya bahwa itulah yang seharusnya mereka lakukan. Dia pikir ini adalah kesempatan besar bagi Kiju untuk mengungkapkan dominasi mutlaknya dengan hanya menggunakan tangan kirinya. Mari kita bahas Thomas Burns sebentar. Pria ini adalah sosok legendaris di dunia tinju, memenangkan 5 kelas kejuaraan dari kelas welter hingga light heavy. Semua orang tahu straight jab-nya adalah gerakan satu kali pukul mati, tetapi kartu trufnya yang sebenarnya adalah teknik yang ia pelajari dari era Han Sukuna, The Ultimate Flicker Jab. Pelatih tiba-tiba berpikir jagoan kita adalah jelmaan kedua Thomas Burns dan sepenuh hati percaya bahwa ia dapat mengubah jab kiri Kiju menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan.
Master Uguay di sini bertingkah seolah jagoan kita akan memiliki jumlah korban hanya dengan jab kirinya. Ide flicker jab mempesona anak itu, membuatnya sadar bahwa ada lebih dari satu cara untuk menjadi lebih kuat di dunia tinju. Bertekad untuk mencobanya, Kiju menyatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Sejak hari itu dan seterusnya, beberapa pelatihan keras yang sesungguhnya dimulai hanya untuk memanfaatkan penggunaan jab kirinya. Kiju menghancurkan karung pasir, lalu memukul pohon, bahkan mulai meninju air terjun seperti orang gila. Dia bahkan melakukan hal-hal yang bahkan tidak diminta oleh pelatihnya, seperti menatap panci air mendidih dan menenggelamkan tangannya. Shifu berpikir bro sudah gila pada titik ini. Dalam 20 tahun ia menjalankan sasana, ia telah bertemu banyak peserta pelatihan di bawah waktunya. Namun, Kiju adalah yang pertama memiliki bakat terburuk di antara mereka semua. Ya, bro tidak akan memenangkan apapun. Nah, hal baiknya adalah ia adalah sumber uang yang baik untuk orang tua itu, jadi dia baik-baik saja melatihnya. Satu-satunya hal yang patut dipuji tentang anak itu adalah gairahnya terhadap olahraga. Setelah sesi latihan Kiju, ia memeriksa gipsnya dan melemparkannya ke dalam sakunya, tidak mau mengekspos kelemahannya kepada dunia. Mari kita periksa apa yang terjadi di sekolahnya. Para pembantu Kyong mencercanya karena mengkeret hari itu melawan anak baru. Si pirang rambut jamur terkejut dengan keberanian bawahannya, yang mengingatkan bosnya bahwa kakeknya masih hidup. Si rambut jamur menganggapnya serius dan mencengkeram kerahnya, siap memukul wajahnya karena berbicara seperti itu. Perkelahian dihentikan oleh si gendut, yang hanya melakukan pekerjaannya. Pria lain terus mengejek Kung karena menjadi pengecut, menyebabkan si pang pirang menendang kaleng karena marah. Ia berjalan pergi, merasa citranya hancur karena anak baru. Si gendut berpikir bahwa kekacauan kemarin hanyalah kebetulan yang beruntung. Bahkan anak lain berpikir itu adalah kesalahan yang tulus atas nama Kiju karena pada kenyataannya, tidak ada yang pernah melihat anak baru itu benar-benar berkelahi. Mereka masih bertengkar tentang hal itu, berharap Kyong tidak akan mendengar semua ini. Perlu diingat, dia benar-benar berdiri seperti 2 kaki jauhnya, jadi dia memang mendengar semuanya dan meneriaki mereka karena mengolok-oloknya. Teman-teman Kyong bertanya-tanya aksi macam apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Mengeluarkan pisau cukur, ia berangkat dalam misinya untuk menusuk seseorang secara nyata. Si gendut menoleh ke Wong Yu untuk bimbingannya, menekankan bahwa Kyo Wong sudah gila. Sangat sulit untuk tidak terjebak dalam stereotip ketika mata Wong Yu tertutup rapat seperti itu. Bagaimanapun, Cat Loving Trap Show ini adalah anjing top tahun kedua. Sementara itu, Kung Tai yang marah berjalan melewati aula, mendobrak pintu di kelasku. Bro tidak peduli lagi sementara SMAN kelelahan atas nama si Pang. Jagoan kita bahkan tidak peduli. Dia di sini mendengarkan Kendrick lamar hanya untuk membuat hatersnya kesal. Kyo Wong mengarahkan pandangannya pada targetnya, memegang pisau sambil gemetar ketakutan. Si bodoh yang punya 2 sel otak ini menyerang untuk membunuh seperti orang gila, menargetkan seseorang dengan lusinan saksi mata di sekitarnya. SMAN menyadari apa yang akan dia lakukan, begitu juga seluruh kelas. Kyo Wong Tai menerjang maju untuk merebut kemuliaan dan menyayat jagoan kita yang masih mendengarkan lagu keren. Omong-omong, anak gemuk entah bagaimana menjadi Usain Bolt dan berteleportasi entah dari mana, entah bagaimana menangkap dan menghentikan Kyong sebelum ia bisa melakukan apapun. Ini mungkin karakter sampingan pertama yang benar-benar melakukan sesuatu yang relevan dalam sebuah manhwa. Bagaimanapun, bilah itu terlempar ke udara dan dengan cara yang paling lucu, bilah itu akhirnya mendarat tepat di tangan kanan jagoan kita. Teman-teman sekelasku ketakutan sementara para Pang menyadari betapa kacau mereka. Tetapi bagi jagoan kita, ia tidak terpengaruh. Bilah itu benar-benar menusuk lengan bajunya dan namun tidak ada reaksi kecuali kebingungan. Alasannya sederhana. Itu karena gips yang menyelamatkannya. Jadi, ia dengan santai menariknya keluar tanpa mengalami cedera. Melihatnya menarik bilah keluar dari lengannya seperti itu tanpa reaksi membuat teman-teman sekelasnya terkejut. Dia bahkan tidak menumpahkan setetes darah pun, membuat mereka mempertanyakan fisik pria ini. Ku menjulang dengan perawakan menghantui, mengintimidasi Kyong dan semua yang lain. Perlahan, ia berjalan menghampiri si pelaku. Apapun bisa terjadi sekarang. SMAN yang cewek badas tahu bahwa ia bisa melibatkan dirinya dalam TKP nyata, jadi dia mencoba menghentikannya. Jagoan kita menyerang untuk membunuh dan mengarahkan bilah itu tepat di wajah Kyo Wong Tae. Ini akan menjadi headshot. Menciut seperti pengecut D1, si Pang mengangkat tangannya dalam kekalahan, tetapi tidak ada yang terjadi. Ku hanya menawarkan alatnya dengan senyum bahagia di wajahnya, mengembalikannya seolah tidak terjadi apa-apa. Si Big Ma Atak dan Kentang Goreng terkejut. Temannya meminta maaf atas nama Kung hanya untuk keluar dari situasi dalam keadaan utuh. Dan ya, One Piece itu nyata. Kiju dengan tenang mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati lain kali. SMAN akhirnya bisa beristirahat. Bukannya ia peduli pada jagoan kita atau apapun. Dia tidak ingin kehilangan satu-satunya sumber penghasilan ayahnya. Bagian paling lucu dari semua ini adalah bahwa para Pang menafsirkan ekspresiku sebagai tanda peringatan, seolah-olah ia mengejek dan mengancam mereka untuk pergi sebelum ia memberi mereka pelajaran. Setelah kelas, obrolan para siswa di lorong terus berlanjut. Jagoan kita menatap poster untuk tinju,
bertanya-tanya apakah ini adalah acara yang ditakdirkan yang dikatakan direktur kepadanya. Kejuaraan olahraga regional. Senyum terukir di wajahnya. Ku sudah bisa membayangkan dirinya sebagai Asian Muhammad Ali, memenangkan sabuk kejuaraan dunia dengan orang-orang memuja namanya. Bro benar-benar bertingkah seperti petinju lain rata-rata dibandingkan dengan bakatnya, yang menyaingi Thomas Burns. Kiju berpikir bahwa semua orang di sekolahnya akan menghormatinya jika ia bisa memenangkan gelar regional. Yang mengejutkan, seekor kucing mampir di dekatnya, mengejutkan jagoan kita. Makhluk kecil yang lucu itu diangkat dan langsung menuntut belayan. Kiju berpelukan dengannya, berbagi semua kasih sayang. Like video ini untuk menunjukkan cintamu pada si kucing. Pemilik kucing itu memanggil namanya. Itu makhluk aneh yang sama dari sebelumnya. Ku menyadari bahwa si bulu punya pemilik. Yang mengejutkan, si kucing mendesis padanya dan melompat keluar dari tangannya, melarikan diri ke tangga. Aku tidak tahu tentang kalian, tapi aku mulai berpikir si Pang ini tidak bisa dipercaya dengan hewan peliharaan. Wong Yu baik-baik saja dengan reaksinya, tahu dia akan kembali lagi nanti. Maukah seseorang menjelaskan kepadaku apa yang dilakukan pria dewasa di SMA ini? Wong Yu mengarahkan pandangannya pada poster tinju yang sama sebelum memberi jagoan kita tatapan gay yang jahat dan mengepalkan tangannya. Apakah bro akan melamar? Karena ku panik dengan ketidakpedulian pria ini terhadap ruang pribadi. Dengan santai, Wong Yu melewatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Si wajah PDF yang menyebalkan ini bersemangat untuk kompetisi yang akan datang sementara Kiju mulai bertanya-tanya apakah ia telah menemukan penggemar awal. Di adegan berikutnya, pelatih mengaum pada jagoan kita karena bahkan berpikir untuk memasuki kejuaraan tinju olahraga. Karakter utama kita yang berotak mulus percaya diri akan kemenangannya, menyebabkan pelatihnya menggigil ketakutan. Bro menyadari bahwa anak itu sudah gila dan menjadi sombong hanya karena ia berlatih selama 3 bulan. Jelas bahwa ia akan dihancurkan di kejuaraan dalam keadaan saat ini. Dan jika Kiju berhenti, pinjaman pria ini akan menjadi akhir baginya. Kekuatan pinjaman memaksa Sensei Kepala Telur untuk menghentikannya berkompetisi di kejuaraan. Dalam mode karakter utama yang khas, Kiju menyeringai dengan kesombongan, mengingatkan pelatih tercintanya bahwa ia punya flicker jab andalannya dari Thomas Burns. Gipsnya juga akan dilepas dalam beberapa minggu, jadi ia akan baik-baik saja. Pelatih mengadopsi pendekatan yang berbeda, dengan lucu mengatakan kepada jagoan kita bahwa ia dimaksudkan untuk lebih dari itu, bahwa kejuaraan itu bahkan tidak sebanding dengan bakatnya yang seperti dewa. Bicara tentang Gaslighting Pro Max, Bro bahkan membandingkan situasinya dengan Ronaldo bermain di klub sepak bola pemuda. Protagonis kita yang bodoh benar-benar membeli penjelasan ini, menganggapnya realistis. Pelatihnya menekankan bahwa anak SMA seharusnya tidak berurusan dengan pertarungan tingkat dasar yang rendah. Pada saat yang sama, hati jagoan kita berpacu untuk bertarung, jadi ia berniat untuk dengan rendah hati berpartisipasi dalam acara tinju. Guntur menggelegar di tulang punggung orang tua itu. Situasinya menjadi tidak terkendali dan jika ia tidak menghentikan muridnya di sini, Kiju akan ditidurkan di babak pertama. Sayangnya, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk meyakinkannya, jadi hal terbaik berikutnya adalah membiarkannya bersenang-senang. Pelatih memasang regimen pelatihan terstruktur baru untuk mempersiapkannya menghadapi kejuaraan yang akan datang. Ku bersemangat dan setuju dengan pemikiran direktur. Hambatan pertamanya dalam pelatihan adalah 30.000 lompatan tali. Sisa sesi latihan dilewati saat kita tiba langsung 4 minggu di masa depan. 2 orang masuk ke dalam sasana mencari direktur. Jagoan kita meminta mereka untuk menyatakan tujuan mereka dan mengetahui bahwa mereka datang dari Kies Boxing Club untuk mencari direktur Heo. Ku dengan santai mengungkapkan bahwa tuannya keluar dari bisnis untuk sementara waktu yang mengejutkan pria lain. Direktur yang lain sebenarnya datang ke sini untuk tujuan berpartisipasi dalam kejuaraan yang akan datang. Muridnya ingin spar dengan anggota klub tinju lain, tetapi dari kelihatannya, direktur tidak dapat ditemukan dan tidak juga murid-muridnya. Sebaliknya, ia meminta Kiju untuk mencobanya dan spar dengan muridnya sebagai gantinya. Ide sparring mengejutkan jagoan kita, kecuali ia tidak berpikir ia akan dilemparkan ke dalam pertarungan begitu tiba-tiba seperti itu. Nah, sekarang ia berada di ring, Kiju berpikir ia akan menguji keterampilan sejatinya. Pertarungan dimulai dan ia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan emosinya alih-alih melepaskan diri. Di depannya adalah seorang amatir, seseorang yang merupakan average Joe. Ku tidak perlu takut karena lawannya menerjang maju untuk langkah pertama. Pukulan pertama secara mengejutkan diblok olehnya berkat penempatan guard yang baik, meninggalkannya terbuka untuk tangan yang lain. Kiju secara mengejutkan menghindari pukulannya dengan sempurna dan menjadi terlalu bersemangat, memuliakan apa yang baru saja ia lakukan. Setelah mendapatkan celah, Bro tinggal sedikit lagi melontarkan pukulan pertamanya. Tapi entah dari mana, ia terkena hook tepat di wajahnya, membuatnya terhuyung. Pelatih lawannya memotivasinya untuk memimpin serangan sementara Kiju benar-benar menikmati dipukul untuk pertama kalinya. Lawannya datang bergegas dengan serangan lain. Jadi, jagoan kita memasang guardnya. Ia dihantam oleh jab yang konsisten, gagal melihat celah yang tepat. Adegan itu mengingatkannya pada sesi pelatihan Direktur Heo, yang berbicara tentang celah yang terbuka setiap kali pukulan ditarik kembali atau dilontarkan. Ingin memanfaatkan celah itu, Kiju melihat celah itu dan melontarkan jab kiri pertamanya,
berhasil menghancurkan wajah lawannya dengan pukulan bersih. Berpikir bahwa pertarungan ini sudah berakhir, jagoan kita mulai memimpin serangan dengan teknik flicker jabnya. Kontrol tepatnya atas flicker jabnya membuat direktur lain terkesan sementara lawannya dipukul secara brutal ke sudut. Ku hendak melontarkan counter ketika lawannya menggunakan momen yang sama persis untuk merespons. Pukulan mereka bersilangan. Jagoan kita hanya mengalami goresan, tetapi lawannya terkena penuh di wajah, membuatnya terhuyung selama beberapa detik. Sekali lagi, Kiju mendaratkan pukulan bersih, berbahagia dalam kejayaannya sebagai reinkarnasi Thomas Burns. Kepercayaan dirinya mulai menguasai dirinya, dan ia mulai benar-benar berpikir bahwa pertarungan ini miliknya untuk dimenangkan. Adegan membawa kita ke sensei kepalaku sebagai landasan pacu, yang senang telah membayar pembayarannya, semua berkat satu murid. Tiba-tiba, itu mengingatkannya pada game tinju yang dingin namun ramai, jadi dia mulai mencarinya. Memutuskan untuk mampir untuk minum kopi, lelaki tua itu berjalan sepanjang jalan menuju game. Di dalam, dia melihat puluhan siswa aktif berlatih tanding satu sama lain. Bro kecewa karena ia tidak memiliki lingkungan yang ramai seperti mereka karena gamenya selalu tampak penuh. Jung Ho menyapa Direktur Ho dan menjelaskan bahwa pelatih mereka baru saja keluar. Dia pergi ke game tinju Usong dengan salah satu anggotanya untuk berlatih tanding. Ini mengejutkan karena ia bahkan tidak menerima telepon. Dunianya mulai runtuh saat dia ingat bahwa hanya Kiju yang tinggal di gamenya. Karena takut akan hal terburuk, Bro berlari secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, dia membuka pintu dan menemukan anak kita tergeletak di lantai, wajahnya penuh memar. Kenyataannya, sebenarnya SMAN yang melangkah ke dalam ring untuk memeriksa kondisinya. Ayahnya menaiki tangga dan meraih pintu, meneriakkan nama Kiju, hanya untuk mengetahui bahwa Bung itu sudah terkapar. Air mata keluar dari matanya saat Kiju menerima kenyataan bahwa dia adalah sampah tanpa bakat. Dia sangat putus asa sehingga dia tidak ingin bertinju lagi. Itu adalah berita buruk bagi si tua bangka karena uangnya terancam. Itu semua karena campur tangan Kie Sun Sung yang tidak perlu. Berlari menghampirinya, Direktur Ho menolak membiarkannya pergi. Bro sangat serakah mengejar uang sampai dia benar-benar melemparkan putrinya keluar dari ring. Kemudian, SMAN sibuk menambalnya sementara pelatih Kiju menjelaskan rekam jejak luar biasa dari lawannya, yang hampir direkrut oleh gangster sungguhan di sekolah. Ku mengerang kesakitan sementara SMAN mempertanyakan bagaimana seseorang bisa memar di wajahnya seperti itu, terutama saat mereka sudah mengenakan pelindung kepala. Dengan jengkel, dia menekankan pentingnya menjaga pertahanan setiap saat. Komentarnya yang penuh perhatian memberikan pria ini ereksi entah dari mana. Sementara itu, sang pelatih ada di sini, menciptakan cerita untuk membuat seolah-olah anak kita kalah dari beberapa jagoan. SMAN tiba-tiba melihat ke kakinya. Pria ini mengenakan Nike palsu dasar untuk pemula dalam pertandingan tinju. Tidak mengherankan dia bisa terpeleset dan melukai lututnya dalam proses itu. Memanfaatkan alasan sederhana itu, sang pelatih meraih kakinya, menyalahkan semua pada satu elemen, yaitu sepatunya. Itu seperti menyalahkan kursi gaming Anda setelah kalah dalam pertandingan. Kecuali, gerakan kaki sangat penting dalam tinju. Master Uguay berpikir bodoh bagi Kiju untuk memakai sepatu lari untuk pertandingan padahal seharusnya dia memakai sepatu tinju. Anak kita kehabisan kata-kata sementara Bati Sumon menyoroti pentingnya mengenakan sepatu yang sesuai untuk setiap olahraga. Sepatu tinju sangat penting untuk permainan ini. Direktur Ho menyebut ini sebagai akar penyebab kekalahannya karena tubuh bagian bawah memberinya kerugian yang jelas sejak awal. SMAN mengemas kotak P3K-nya dan merekomendasikan dia untuk berinvestasi pada sepatu tinju yang layak jika dia benar-benar peduli dengan hasratnya. Bahkan, dia bahkan sukarela memilihkan untuknya lagi. Bro berpikir dengan kepala yang lain dan membawanya ke arah yang berbeda. Ku memimpikan kencan pertamanya dengan kekasihnya, bagaimana mereka akan memilih sepatu mahal dan kemudian berbagi waktu yang menyenangkan bersama. SMAN hendak pergi ketika dia memanggilnya dan bertanya kapan mereka harus membeli sepatu itu. Tiba-tiba, pelatih Ho meraih bahunya, mengeluarkan senyum mencibir. Ternyata pria ini sudah punya stok penuh sepatu itu, siap untuk dibeli dari sini. Bro bahkan bertindak seolah-olah dia tidak mendapat untung sama sekali dari ini. Ku ingin kencan yang pantas dengan SMAN, jadi dia menolak tawaran itu sambil tersenyum. Namun, Ho memanggil putrinya untuk memilihkan untuknya, seperti yang mereka rencanakan. Dia melihatnya dan memutuskan untuk memilih yang seharga 99.001. Pria tua itu membuatnya seolah-olah sepatu yang sama akan berharga 150.000 di pasaran. Kemudian hari itu, anak kita menderita realitas yang menyakitkan di toko. Harganya hanya 68.000, yang berarti bajingan itu menipunya seperti yang selalu dia lakukan. Keesokan harinya, sesi latihannya berlanjut seperti biasa, hanya saja kali ini, Ku jauh lebih ringan di kakinya. Sebuah perubahan yang dia konfirmasi setelah melakukan beberapa lompatan ringan. Dari penampilannya, Smon sedang ingin berlatih tanding. Ho berkomentar bahwa putrinya jarang melangkah ke dalam ring, tetapi dia dipenuhi dengan bakat atletik yang melimpah. Yang mengejutkan adalah lawannya adalah seorang pria, pemuda hotshot yang berpikir dia semacam gentleman karena bersikap ringan pada gadis. Kiju merasa marah atas nama Sumon karena pria ini mempermalukannya. Pertarungan dimulai dengan kedua petarung bertukar sapa.
Anak kita senang menyaksikan orang yang disukainya bertarung untuk pertama kalinya. SMAN memblokir pukulan pertama dan benar-benar terhantam oleh jab tepat setelahnya. Pria yang lain bermain cukup keras dengan menghajarnya dengan pukulan berat. Mundur, dia mendorong Ho ke sisi tubuhnya. Pria ini benar-benar mulai menghujani rentetan pukulan, membuatnya sulit untuk mengimbanginya. Bahkan Kiju mulai khawatir untuknya, mempertanyakan apakah perbedaan kekuatan fisik benar-benar setinggi itu. Pelatih Ho mendesaknya untuk menonton dengan mata terbuka lebar karena dia akan mempelajari teknik kritis. Tertarik, dia menonton dari dekat gerakan gila macam apa yang akan dia tarik. Lawan Salman melancarkan pukulan terakhir untuk mengakhiri pertandingan. Ayahnya menunjukkan tekad yang paling tinggi pada Samine seolah-olah dia akan melancarkan perluasan domain pada lawannya. Pukulan itu bahkan tidak terhubung karena gadis ini menggunakan transmisi instan untuk berteleportasi keluar. Saat dia memproses keterkejutannya, sebuah tinju melayang ke arahnya, menghantam sisinya dan melontarkannya beberapa kaki ke udara. Kiju tertegun oleh apa yang baru saja dia saksikan sementara senseinya melihat dengan bangga. Pertarungan selesai dalam satu pukulan. Salmon melepaskan pelindung kepala dan membiarkan rambutnya bernapas, terlihat memukau seperti biasa. Ayahnya memarahinya karena bermain terlalu keras dalam pertandingan. Gerakan pamungkasnya barusan adalah persis apa yang perlu Kiju sempurnakan untuk kompetisi mendatangnya. Murid yang rendah hati itu mencari bimbingan direktur, memintanya untuk membocorkan rahasianya. Saat itu, sepertinya dia menjadi tidak terlihat dan muncul entah dari mana untuk memberikan pukulan terakhir. Direktur bertanya-tanya apakah dia harus menghargai rasa ingin tahunya, dan Kiju siap untuk belajar. Ide fundamental dalam teknik itu disebut langkah. Anda melakukannya dengan kaki Anda tepat ketika lawan Anda menyerang dengan serangan balik penuh di wajah Anda. Pada saat yang tepat itu, Anda mundur sejauh selebar buku jari, menunggu serangan lawan Anda selesai. Setelah itu, Anda memutar kaki Anda dan terlihat cantik sambil mengisi serangan balik Anda. Kekuatan penuh dari pertukaran itu akan melontarkan lawan terbang. Sejujurnya, ini hanya bisa terjadi di sebuah manhwa, tetapi setidaknya anak kita punya sesuatu untuk diandalkan. Ku akhirnya menyadari kesalahannya dalam sparring. Pukulannya gagal terhubung karena lawannya mulai melancarkan teknik yang sama, menghindar dan melawannya dengan pukulan berat berturut-turut. Setiap kali Kiju melempar jab, dialah yang terkena sebagai gantinya. Konsepnya adalah menyelinap mundur dan melepaskan smash ke wajah. Sebelum Direktur Heyo bahkan bisa selesai menjelaskan, Kiju bertekad untuk mempelajari gerakan penyelesaian dan menambahkannya ke senjatanya. Sensei Humpty Dumpty menyuruhnya untuk melanjutkan periode latihannya, meninggalkan anak kita dalam kesulitan. Kiju memanggilnya, meminta untuk mengetahui nama teknik tersebut. Direktur Heyo menjulukinya teknik slip bang. Dari kelihatannya, tidak ada nama resmi untuk itu, yang membingungkan anak kita. Pelatih Kiju menggaruk kepalanya karena bingung. Tidak seperti teknik itu seharusnya memiliki nama yang flashy sejak awal. Sementara Kiju ditinggalkan dengan ketidakpuasan, dia menanam kakinya dan menggerakkannya untuk meniru teknik tersebut. Setelah menguasainya selama sebulan, dia mengakhiri sesi latihan dengan pelatihnya. Direktur Hyo terkesan dengan penguasaan anak itu atas teknik tersebut. Sedemikian rupa sehingga tangannya gemetar setelah memblokir pukulannya. Kyo yang terengah-engah dengan fisik yang agak berotot berterima kasih kepada pelatihnya. Hanya 3 hari tersisa sampai pertandingan pertamanya. Hai mendesak muridnya untuk mempertahankan kondisinya selama sisa periode itu. Anak kita bermaksud mandi sementara si tua bangka ini sibuk bermain Candy Crush di ponselnya. Di adegan berikutnya, Kiju menikmati aliran pancuran yang menenangkan setelah sesi latihan yang berat. Kebetulan, SMAN sedang menuju untuk membersihkan kamar mandi, dan ayahnya yang terganggu sangat sibuk bermain game sehingga dia tidak mengatakan apa-apa. Untungnya, anak kita sudah selesai. Dia baru saja mengambil beberapa pakaian untuk dipakai dan mengeringkan dirinya. Pintu terbuka, langsung mengagetkan SMAN dan membuatnya tersipu melihat pemandangan itu. Ku berdiri di sana terlihat seperti makan malam gadis dengan fisiknya. Anda mungkin berpikir dia akhirnya akan menyerah, tetapi SMAN dengan jengkel menyuruhnya untuk cepat selesai dan membanting pintu hingga tertutup. Yang terjadi adalah sebaliknya. Ku yang di sini tersipu seperti gadis kecil. Tidak mengherankan, SMAN mendapati dirinya memikirkan keuntungan anak kita. Ayahnya sibuk menghantam kepalanya karena menjadi gamer yang payah. Dia bahkan tidak menyadari putrinya sendiri berdiri tepat di depannya. SMAN melotot padanya karena pria ini adalah alasan untuk pertemuan canggungnya. Frustrasi, dia meninggalkan semua proses pembersihan kepada ayahnya yang malas untuk menghadapi hukumannya. Malam itu, Kiju berjalan di samping orang yang disukainya, berkomentar bagaimana mereka sering keluar akhir-akhir ini. Situasinya canggung, dan menjadi lebih canggung ketika keduanya saling menyela. Kijiju mengizinkannya berbicara terlebih dahulu, memungkinkan SMAN untuk memperingatkannya agar menjaga tubuhnya dengan baik. Dia baik-baik saja dengan itu dan sangat menghargai kenyamanan sepatu tinju yang dia sarankan. SMAN secara robotik setuju dan sekali lagi mereka berjalan diam-diam lagi. Kebetulan, mereka bertemu Kyong dan anak buahnya bermain di arcade. Gengnya sedang bermain-main ketika tiba-tiba kepala jamur melihat anak kita dan menyambutnya dengan baik. Salman khawatir akan ada adegan lain yang disebabkan di antah berantah,
Tetapi Ku adalah pria yang baik dan hanya membalas sapaan itu. Kyong Tai menggoda mereka karena berkencan tiba-tiba. Anak kita mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya lebih dari sekadar kencan. Sementara itu, Kentang Goreng dan teman-temannya memutuskan untuk menguji keterampilan gaming Kiju. Dia menantangnya untuk datang ke arcade sekali saja. Masalahnya, pria ini belum pernah menyentuh mesin arcade, yang mungkin merupakan bagian paling tidak realistis dari cerita ini. Ngomong-ngomong, dia didorong ke dalam pengalaman itu. Kung menyuruhnya untuk memukul sangat keras. Mereka semua mendorong Kiju untuk membuat rekor baru dengan kekuatan luar biasanya. Tantangannya sederhana. Jika dia tidak bisa memecahkan rekor, itu akan menyeratkan kemenangan Kung. Untuk membuatnya lebih seru, mereka menambahkan taruhan di atasnya. Itu bahkan bukan taruhan berbahaya. Kyong menuntut tugas pengiriman makan siang kepada siapapun yang kalah. Seperti biasa, SMAN angkat bicara untuk meredakan situasi. Tidak ada yang peduli karena, yah, wanita. Ku penasaran untuk pertama kalinya dengan mesin itu. Bersemangat untuk hasilnya. Mempersiapkan dirinya ke dalam sikap. Ku memposisikan kakinya dan memuat lengannya. Adegannya sudah diatur. Formulir konyolnya diejek oleh semua yang lain, membuat mereka benar-benar percaya bahwa ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan mesin seperti ini. Kyong tidak peduli jika Ku akhirnya merusak pergelangan tangannya dalam proses itu. Kekhawatiran yang sama disoroti oleh SMAN saat dia menasihatinya untuk berhati-hati untuk kondisinya. Kyo-Wung menerapkan PHD-nya dalam senam mental dan berargumen bahwa Ku tidak seharusnya bergabung dengan pertandingan tinju jika dia jatuh karena mesin. Selain itu, mereka sudah melihatnya menahan pukulan bersih dengan pisau, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alih-alih ceroboh, Kiju mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menekuk pergelangan tangannya. Alih-alih memperlakukannya seperti ped, dia memperlakukan mesin itu seolah-olah dia sedang menghadapi kepala lawan. Dengan tekad itu, pria ini melancarkan aksinya, memukul dengan kekuatan penuh ke ped. Pengukur skor menghitung angka melonjak tinggi sampai berhenti di 450 yang menyedihkan dibandingkan dengan 920 milik Kung. Itu sangat menyedihkan sehingga berandalan pirang itu bahkan tidak bisa menahan tawanya. Gengnya tertawa terbahak-bahak bersamanya, mengejeknya dengan mengatakan dia bermain santai dengan sengaja. Mereka berharap Kiju menghormati tugas makan siang sebagai bagian dari taruhan. Sementara SMAN berteriak pada anak buah Kung karena ikut campur tanpa urusan, berandalan pirang itu baik-baik saja dengan perilaku mereka dan bahkan menawarinya cara untuk membantu menyelamatkan kondisi Ku yang menyedihkan. Salmon muak dengan kejenakaan mereka dan mendesak mereka untuk bersikap santai padanya. Mereka mengejeknya karena bertindak sangat serius pada taruhan sederhana. Untuk percobaan keduanya, Kiju tenggelam dalam pikiran, bertanya-tanya apakah dia harus memperlakukan ini sebagai kesempatan untuk menguji gerakan slip and bang-nya. Saat ped kembali beraksi, dia benar-benar melihat lawannya kembali dengan jab yang mengerikan di wajahnya. Seperti jam, kakinya terseret ke samping, menghindari pukulan petinju ilusi itu dan kemudian kembali dengan hantaman berat yang kuat. Smash itu sangat keras sehingga membuat takut Kung dan gengnya, bahkan membuat SMAN tertegun. Pukulan Bro begitu bagus hingga menarik perhatian orang-orang yang lewat. Mereka semua menyaksikan garis-garis uap menyembur keluar dari mesin. Angka-angka melonjak semakin tinggi, menciptakan skor tinggi baru. Kaju bahkan tidak peduli dengan skornya. Dia hanya terkejut bahwa tekniknya berhasil dengan sangat baik. Berandalan pirang dan teman-temannya menarik rambut mereka karena terkejut. SMAN memeriksa pergelangan tangan anak kita. Untungnya, dia tidak melukainya kali ini saat membuat rekor baru. Sekarang setelah mereka kalah taruhan, Kyong dan kelompoknya hancur. Bertindak seperti negosiator ahli, Bro menghampiri anak kita, menyoroti bahwa taruhan itu hanya untuk bersenang-senang. Tapi SMAN tidak akan membiarkan mereka lolos. Dia menekankan menyukai 2 potong roti pada satu waktu, memperlakukan pria ini seperti pelayan. Menampar bahunya, dia berjalan pergi, mengangkat bahu bahwa dia selalu bisa menggunakan teman-temannya untuk cadangan. SMAN meraih tangan Kiju dan menariknya menjauh dari kekacauan mereka. Akhirnya, hari itu tiba. Ini adalah kejuaraan tinju olahraga ke-10. Semua jenis peserta melakukan pemanasan sebelum pertandingan. Di ruang ganti atlet, pelatih Ho dan SMAN dengan cemas menunggu kedatanganku. Dia terlambat dan dia bahkan tidak menjawab teleponnya lagi. Bro bahkan tidak mengangkat panggilan SMAN. Jadi sesuatu pasti terjadi. Direktur takut yang terburuk sampai seorang anggota staf datang untuk mengkonfirmasi partisipasi Kiju dalam acara tersebut. Ho mencoba bermain tenang dan menyarankan mereka menunggu sebentar karena dia sedang dalam perjalanan. Namun, pria itu tidak ingin membuang waktunya karena ada kemungkinan besar Kiju tidak akan muncul. Pelatih Ho memohon pria ini untuk menunggu karena dia mempercayai muridnya dan dia akan segera tiba. Memberinya pandangan kejam. Pria itu menekankan bahwa jika Kiju tidak muncul dalam 10 menit, dia akan langsung didiskualifikasi. Pintu dibanting tertutup di wajah direktur, membuatnya marah. Dia menyuruh putrinya untuk memeriksa ponselnya lagi. SMAN dengan cemas bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi padanya di jalan. Kenyataannya, Kiju memang sedang dalam perjalanan. Hanya saja dia terjebak dalam jumlah lalu lintas yang sangat besar. Dia bahkan mendesak pengemudi untuk melaju lebih cepat, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kerumunan yang padat.
Mengetahui bahwa dia harus tiba pada pukul 3 sore, pengemudi memberitahu Kiju bahwa mereka masih memiliki 3 kilometer tersisa, jadi lebih baik baginya untuk lari. Anak kita turun tanpa membayar taksi dan melaju kencang. Dia berlari secepat yang dia bisa, memotong sudut dan mengayuh kakinya. Orang-orang menyaksikan lompatan epiknya saat Kiju sepenuh hati percaya dia akan tiba tepat waktu berkat daya tahan fisiknya. Pintu terbuka dan SMAN dan Choho mengira anak mereka akhirnya tiba, tetapi itu hanya koordinator yang semakin marah yang kehilangan kesabaran dengan cepat. Mereka mencoba menenangkan koordinator yang keras kepala itu dengan menegaskan kembali bahwa petarung mereka sudah dekat. Tuan koordinator serius mempertimbangkan sejenak. Dia telah bekerja keras untuk acara ini. Dengan begitu banyak petarung, tidak terlalu masalah untuk menandai Rokie yang terlambat sebagai didiskualifikasi. Pelatih mengikutinya keluar pintu untuk memastikan Kiju tidak didiskualifikasi. Pada saat itu, suara yang terengah-engah menerobos aula. Kiju secara ajaib tiba tepat waktu. Dia berlari sisa jalan ke gimnasium dan dia terlihat kelelahan. Semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada pemuda itu dan melihat kondisi menyedihkannya. Anda tahu, berlari kencang di aula sempit sambil kelelahan tidak bisa ideal. Pelatih Ho menyambut muridnya dengan senyum lebar. Senang karena mereka tidak perlu meninggalkan tempat itu dengan diskualifikasi. Ingat apa yang saya katakan tentang berlari di aula dengan kecepatan penuh? Inilah yang terjadi ketika Anda melakukan itu. Pergelangan kaki terkilir. Anda bisa melihat rasa sakit tiba-tiba menusuk dari langkahnya yang canggung. Ku kehilangan keseimbangan, meluncurkan semua momentumnya dan menabrak ke depan. Dia meluncur di tempat koordinator berdiri dan tiba tepat waktu. Tapi berapa biayanya? Untuk sesaat, koordinator berpikir untuk memeriksa denyut nadi anak itu untuk memastikan dia masih hidup. Pelatih curang itu dengan cepat menopang Rokie-nya yang tidak sadarkan diri dan menyatakan bahwa anak itu tidak akan pernah menyerah atau didiskualifikasi. SMAN, di sisi lain, khawatir Kiju mungkin bahkan tidak bisa berdiri setelah jatuh parah itu. Tuan koordinator memiliki kekhawatiran yang sama. Sulit untuk menyetujui anak yang bertarung dalam kondisi seburuk itu. Mendengar bahwa dia mungkin ditarik keluar dari kompetisi membangkitkan sesuatu di dalam Kiju. Dengan mata kesakitan tetapi penuh tekad, dia meyakinkan koordinator bahwa dia dalam kondisi untuk melangkah ke dalam ring. Sebagai koordinator untuk pertarungan amatir, kacamata di sini jarang melihat tatapan tekad yang tajam seperti itu. Memberi anak itu kesempatan, dia akhirnya menyetujui partisipasinya. Dengan kutu buku itu menyingkir, pelatih Hio menjemput muridnya untuk mempersiapkannya sebaik mungkin. Mereka tidak benar-benar memiliki kemewahan waktu di pihak mereka. Sebelum mereka bisa mengeluarkannya, perutku berbalik. Lari cepat 3 km-nya mengocok sarapannya. Sekarang mengancam untuk keluar lagi. Pelatih dan putrinya berjuang untuk menemukan ember, atau setidaknya kantong plastik. Beberapa menit kemudian, setelah membersihkan beberapa muntahan dan melengkapi anak mereka, pertandingan pertama Kiju di kejuaraan tinju olahraga ke-10 akan segera dimulai. Di area dugout, pelatih Hio hanya mengingatkan anak itu untuk mengingat semua latihan berat yang harus dia lalui hanya untuk hari ini. Kiju bekerja lebih keras daripada siapapun. Jika takdir mengizinkannya, kerja keras itu akan membuahkan hasil. Pelatih mungkin curang, tetapi keyakinannya pada Rokie ini nyata. Hari ini, dia berharap melihat pertarungan yang bagus. Sayangnya, kata-kata penyemangat itu terbukti tidak efektif karena Kiju benar-benar tidak fokus. Dia terlihat seperti mayat berjalan dengan tatapan kosong. Sebelum dia menyadarinya, dia dipanggil ke ring untuk pintu masuk petarung. Gimnasium indoor memiliki lebih banyak kursi kosong daripada penonton, tetapi suasananya intens. Mereka yang menghadiri pertarungan amatir adalah orang-orang sakit mutlak yang mendambakan darah. Sebelum mengirim anaknya ke dunia tinju nyata, pelatih memberi anaknya satu nasihat terakhir. Lawan hari ini adalah petarung dalam klasik. Rencana pertempuran mereka seharusnya adalah permainan jarak hit and run. Kiju menjawab afirmatif, tetapi dia masih terlihat bingung. Ketika dia melangkah ke dalam ring, seluruh tubuhnya terasa kotor. Sementara kakiku gemetar tak terkendali, lawan di sudut merah berdiri dengan percaya diri di depannya. Menurut perkiraan sudut merah, pemula yang bergoyang di depannya seharusnya selesai dengan satu pukulan bagus. SMAN khawatir untuk Kiju. Siapapun bisa melihat bahwa tubuh bagian bawahnya benar-benar shot dari pergelangan kaki terkilir tadi. Lebih buruk lagi, keringat berlebihan menguras cairannya. Lari jarak penuh sebelum pertandingan itu benar-benar memakan korban. Dengan kedua sudut siap, wasit memanggil para petarung maju. Para pelatih, penonton, dan ofisial menonton dengan napas tertahan, kegembiraan, dan fokus. Tuan wasit memberikan para petarung aturan klasik sebelum pertandingan di tengah ring. Pada saat ini, pelatih Ho mulai bertanya-tanya apakah menarik anak itu dari pertarungan adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi tidak ada ruang untuk keraguan sekarang. Bel telah dipukul, dan pertarungan secara resmi dimulai. Para wasit berteriak serempak dengan bel, dan ronde pertama dimulai. Kerumunan yang hadir untuk pertarungan Rokie ini bersemangat, paling tidak. Tribun dipenuhi dengan penjudi bejat yang berharap mendapatkan untung besar. Ronde pertama dimulai perlahan. Ku tetap di posisi awalnya sementara sudut merah memperhatikan. Dia bisa melihat bahwa napas anak itu belum tenang. Di dalam ring,
Kelelahan di ronde pertama adalah cara pasti untuk dipermainkan. Hebatnya, Ku masih bisa menahan pertahanannya sambil dibombardir dengan jab yang menyengat. Sudut merah terus-menerus menghujaninya dengan tembakan crisp ini, dan Kiju terpaksa perlahan mundur. Pelatih Ho harus berteriak pada anaknya untuk keluar dari sudut itu. Anda tidak bisa didorong oleh petarung dalam. Rocky itu bisa mendengar seruan tembakan pelatihnya, tetapi matanya sepertinya tidak bisa mengikuti gerakan lawan. Sarung tangannya terasa terlalu berat, dan penglihatannya mulai kabur dan berlipat ganda. Diperburuk oleh pintu masuknya yang dramatis dan menyakitkan, tekanan pertandingan pertama menelannya. Kelelahan fisik dan mental bukanlah lelucon. Tangan dan kakinya mustahil untuk digerakkan. Tentu saja, ini membuatnya menjadi target boneka yang empuk untuk lawan. Saat rentetan jab di sudut lainnya turun, tangan kanan Kiju akhirnya jatuh, meninggalkan lubang menganga di pertahanannya. Mata waspada sudut merah menangkap jatuhnya itu dan segera mendorong maju untuk memanfaatkan kesalahan seperti itu. Setelah semua jab yang mengganggu itu, dia akhirnya melenturkan lengan besarnya untuk melempar pukulan sungguhan. Ku hanya akan berdiri di sana dan menerimanya seperti anak baik jika bukan karena SMAN yang meneriakinya. Suaranya adalah satu-satunya hal yang bisa menyentaknya keluar dari tidur lelap seperti itu. Kemudian dia mengingat dengan jelas ajaran pelatih. Dia ingat belajar bagaimana merespons serangan balik lawan. Anda melakukannya dengan menyelinap mundur tepat selebar kepalan tangan. Dengan gerakan yang tertanam jauh di otaknya, kaki kanannya mengikuti dengan mulus. Saat serangan lawan berakhir, hanya beberapa inci dari mendarat, kesempatan untuk membalikan keadaan akan muncul. Ini adalah waktu yang tepat untuk melempar teknik slip bang paten pelatih Ho. Kiju memutar kaki belakangnya dengan mahir. Kekuatan yang dihasilkannya menjalar ke seluruh tubuhnya, memberdayakan tinjunya. Mulut Coach Hyo menganga. Para penjudi bejat di antara penonton berhenti meracau tentang taruhan parlay mereka. Salmon tampak seperti sedang menonton seorang ahli bekerja. Beberapa saat pertama memang terasa seperti itu, tetapi kenyataan seringkali mengecewakan. Faktanya adalah tinju Ku meleset dari pukulan terbuka lebar ke wajah lawan hanya beberapa sentimeter. Potensi Ko yang gemilang itu tersia-siakan. Ku lebih bingung daripada siapapun di sasana itu. Dia pikir dia melakukan segalanya dengan benar, tetapi dia akhirnya gagal. Bagian yang mengacaukannya adalah poros kaki belakang. Dia benar-benar kurang selebar kepalan tangan. Sudut merah dengan cepat pulih dari keterkejutan karena hampir menerima pukulan telak. Dia merunduk untuk menghindar sambil mempersiapkan serangan balasan. Diakui, pukulan yang hampir menjatuhkannya itu menakutkan, tetapi ini adalah tinju. Kamu bertarung dan mengambil setiap keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Dengan Kiju yang terjebak dalam posisi, kepalanya terbuka lebar untuk pukulan ke kepala. Pukulan uppercut lawan dengan kekuatan penuh membuatnya benar-benar terbang. Penonton menjadi liar. Tidak ada yang lebih heboh daripada melihat knockout dari uppercut. Untuk keajaiban berikutnya hari itu, Kiju berhasil mengendalikan pendaratannya dan menahan uppercut yang ganas itu. Pada saat ini, sang pelatih mulai benar-benar percaya. Dari tribun, terlihat seolah-olah Kiju baru saja diguncang oleh Saitama. Tepat ketika Coach Hyo mulai percaya, kepercayaan itu runtuh. Anak itu akan tamat jika dia tidak berpegangan pada tali ring. Meskipun demikian, uppercut itu memberi sudut merah dorongan kepercayaan diri untuk memperlebar keunggulannya. Ku tidak jatuh, tetapi sepertinya dia juga tidak akan bertahan lebih lama lagi. Akan lebih baik bagi sudut merah jika dia membiarkannya terjadi begitu saja. Sekarang dia harus menahan lebih banyak rasa sakit. Saat pertarungan berkecamuk, seseorang melangkah dengan percaya diri melewati dugout. Itu adalah pria aneh itu, Wong Yu. Saat ini, alih-alih staf pelatih, dia memiliki beberapa bawahan yang mengipasi egonya. Para hype man-nya adalah para bodoh yang terus memusuhi Ku. Wong Yu mendengar dari T bahwa anak itu memecahkan rekor mesin pemukul. Diakui, Kung Tai agak sedikit brengsek, tetapi dia tidak lemah secara fisik. Ketika Wong Yu dan para bawahannya memasuki gimnasium, mereka dihujani sorak-sorai semangat dari penonton saat dua petarung beradu di ring. Mereka dengan percaya diri menjelek-jelekan Ku baru beberapa detik yang lalu, tetapi melihatnya melempar tangan seperti seorang profesional membuat mereka diam. Kyong adalah orang pertama yang menyuarakan ketidakpercayanya. Dia hanya punya nyali untuk angkat bicara ketika Ku benar-benar kalah dan dipukuli. Terus terang, ini benar-benar sebuah pemukulan. Pertahanan Sang Rocky nyaris tidak menerima hujan jab yang semakin intens. Sekali lagi, Coach Hyo meneriaki anak didiknya untuk berhenti melangkah ke sudut. Sudah terlambat. Sudut merah memiliki momentum, posisi, dan stamina. Ku mencoba menanamkan kakinya ke depan hanya untuk terpleset oleh keringatnya sendiri yang menetes di kanvas. Terpleset itu membuatnya terhuyung ke depan, secara paksa melakukan clinch pada lawannya. Kehilangan momentumnya, sudut merah terlihat frustrasi. Clinch itu terlalu lama, jadi wasit harus turun tangan dan memisahkan mereka. Pada saat mereka dipisahkan, Ku menarik napas dalam-dalam untuk memulihkan dirinya. Dia terlihat lusuh di luar dan bahkan lebih lusuh di dalam. Menatap wasit, penglihatannya ganda dan dia hampir tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Satu-satunya frasa yang bisa dia pahami dengan jelas adalah sinyal untuk bertinju. Sama seperti sebelumnya,
Dia memilih untuk bertahan dengan pertahanan yang kuat sementara lawannya mendorong tempo. Yah, pertahanan ini tidak bertahan lama. Lengannya mudah dijatuhkan dan sebuah pukulan menembus untuk mengenai sasaran yang bersih. Combo kiri dan kanan yang bagus mengguncang dunianya yang sudah goyah. Sudut merah merantai satu uppercut lagi ke combo tersebut. Daguku terlalu bebas untuk menerima pukulan. Soman menoleh ke ayahnya dan memintanya untuk melempar handuk. Anak mereka sudah habis. Alih-alih menyerah, Coach Hyo justru ingin memainkan pertarungan itu sampai akhir. Dia berpegangan pada harapan bahwa anak itu mungkin istimewa. Kiju belum memiliki keterampilan, tetapi dia memiliki keberuntungan. Kamu tahu, orang mabuk lebih sedikit terluka daripada orang yang sadar dalam kecelakaan mobil. Itu karena tubuh mereka tidak menegang dan kaku saat menerima benturan. Akibatnya, mereka menerima beban kecelakaan jauh lebih baik. Itu sebabnya kamu minum sambil menyetir. Hanya bercanda. Jangan benar-benar melakukan itu. Saat ini, ku seperti orang mabuk yang terlibat dalam kecelakaan kecil. Di puncak kelelahan, dia telah menjadi spons yang dapat menerima pukulan tanpa batas. Selain itu, gerakannya kini murni dipandu oleh instingnya dalam keadaan linglung. Menghadapinya di ring mirip dengan meninju zombie. Motivasi yang membawanya melewati rasa sakit adalah pikiran untuk menang dan pamer kepada Soman. Tidak boleh kehilangan aura di sekitar si cantik. Namun, zombie yang tahan banting seharusnya menjadi pekerjaan yang mudah untuk petarung profesional, kan? Zombie ini memiliki naluri dan pelatihan dasar seorang pro. Pada titik ini, tubuhnya bergerak di bawah arahan merunduk dan menghindar, ducking dan weaving. Dia mungkin menerima beberapa pukulan dalam prosesnya, tetapi gerakan penghindaran seperti slip dan swai seharusnya memungkinkannya mengalir seperti air. Jika dia mengikuti instingnya, keberuntungan pemula mungkin benar-benar mendorongnya sampai batas. Soman kini setuju untuk menaruh semua harapan mereka pada keberuntungan. Sementara itu, Wong Yu dan para bawahannya telah berhenti mengumpat. Mereka hanya terpaku pada pemandangan pertarungan sekarang. Untuk pertama kalinya sejak kegagalan terakhirnya, Kiju melontarkan pukulan. Sayangnya, dia mengulangi kesalahannya dan gagal hanya beberapa sentimeter karena poros kaki belakangnya yang tidak akurat. Dia sepertinya tidak bisa membuat slip bang bekerja. Di dalam, dia praktis menangis dalam kepanikan. Urutan ini tampak seperti tayangan ulang dari pukulan gagal yang pertama. Sudut merah mendorongnya ke tali ring dan menunjukkan kemampuan seorang petarung Invictor. Setelah pukulan ke badan yang mengerikan, tubuhnya terlipat seperti telur dadar saat combo berlanjut. Berkat pemulihannya yang terlambat, tinju lawan nyaris tidak mengenai kepalanya. Tubuhku secara naluriah menerjang ke depan dan seluruh berat badannya bertumpu pada kakinya yang cedera. Dia merasakan patahan saat kakinya akhirnya menyerah. Rangkaian peristiwa ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Sejumlah hal harus berjalan salah agar semuanya menjadi benar. Untuk pertama kalinya di seluruh pertarungan ini, sarung tangan Kiju melakukan kontak dengan lawan, dan itu adalah pukulan yang menghancurkan pikiran. Dia mungkin telah diunggulkan dan kalah sejak awal, tetapi dia memiliki keberuntungan, Tuhan, dan anime di sisinya. Itu sedikit kasar di tepinya, tetapi dia menyelesaikan pertarungan dengan slip bang mematikan dari Coach Hyo. Wong Yu dan para bawahannya terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah memilih orang. Energi kerumunan itu listrik. Jarang melihat pertarungan yang begitu mulia di level ini. Akhirnya, wasit turun tangan untuk mengumumkan hasilnya. Soman menonton dengan mulut ternganga saat pria sudut merah yang tidak sadarkan diri itu dinyatakan knockout. Ku masih mempertahankan pendiriannya saat sorak-sorai meletus di seluruh gimnasium dalam ruangan. Coach Hyo tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mendapatkan kemenangan lagi. Sedikit demi sedikit, ku mulai menyadari apa yang baru saja terjadi. Jurus yang selama ini dia asah berhasil. Dia mengangkat tangannya dan sorak-sorai semakin meningkat. Pertandingan pertamanya memberinya kemenangan pertamanya. Kyong dan temannya panik. Pria yang mereka terus-menerus ganggu baru saja menjatuhkan petarung profesional dalam pertandingan yang adil. Wong Yu, di sisi lain, tampak senang dengan hasilnya. Dia khawatir Kiju tidak akan mendapat kesempatan untuk membalas dendam di atas ring. Akhirnya, pengumuman formal menyatakan Lee Kaju dari sudut biru sebagai pemenang dengan kemenangan knockout di ronde pertama. Pada saat dia turun dari ring, Coach Hyo praktis menangis terharu karena gembira. Matanya mengamati kerumunan dan perhatiannya tertuju pada pria yang mencoba unjuk aura di tribun. Ini adalah pria yang menjadi mitra tandingnya ketika tidak ada seorang pun di sasana. Setelah memberinya tatapan tajam yang tak terlukiskan, pria mitra tanding itu berbalik dan pergi. Penyiar kemudian menyiarkan bahwa pertandingan berikutnya adalah antara Gang Deaku, si pria tanding, dan Cho Wong Yu, si orang aneh. Karena mereka memiliki banyak pertarungan yang harus dilalui dalam daftar, pertandingan berikutnya segera dilanjutkan. Petarung dipanggil, dan perkenalan awal dengan cepat dilakukan. Bawahan Wong Yu telah bergerak lebih dekat ke sisi sudut, yakin bahwa jagoan mereka akan memenangkan ini. Mereka menyemangatinya di sudut merah, menaruh nasib mereka di tinjunya. Terus terang, Cho Wong Yu menganggap semua sorakan itu memalukan. Ketika lawannya muncul dari dugot sudut biru, para preman itu terdiam. Mereka benci mengakuinya, tetapi pria itu terlihat sangat kuat. Pada saat itu,
Wong Yu berhenti mendengarkan ocehan pelatihnya. Matanya tertuju pada lawannya, mengunci seperti hiu lapar. Dia memperhatikan Gang Dioku menghangatkan tangannya dengan beberapa latihan cepat. Tidak ada sedikitpun kegugupan pada pria ini. Dia terlihat tenang dan terkumpul, seorang pembunuh sejati. Wong Yu, di sisi lain, tampak seperti siap melakukan kejahatan paling keji. Kedua petarung diizinkan masuk dan wasit memberikan sinyal dengan bel awal untuk ronde pertama. Anehnya, mereka tidak langsung berkelahi. Mereka hanya berdiri pada jarak yang wajar dan saling menatap. Wong Yu sedikit tidak senang dengan lawannya. Pria yang sangat ingin dia ajak bersenang-senang baru saja mengakhiri pertarungannya beberapa menit yang lalu. Kembali di Dugot Likaju, sang pelatih telah mengatur pikirannya dan sampai pada kesimpulan bahwa mereka harus melepaskan pertandingan berikutnya. Soman bingung. Ayahnya adalah orang yang mendorong untuk mempertahankan Kiju di ring sebelumnya. Coach Hyo mengakui bahwa apa yang telah mereka capai di sini hari ini sudah cukup menakjubkan. Tetapi seperti keadaannya sekarang, Kiju tidak dalam kondisi untuk kembali ke sana. Jika dia berhenti di sini, dia bisa mencapai kejayaan tanpa melukai dirinya lebih jauh. Dia bisa diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Presiden Asosiasi Tinju. Forfeit sebenarnya bisa memberi mereka finish tempat kedua otomatis. Itu tidak buruk sama sekali. Salmon merasa malu mendapati ayahnya hanya mengincar selembar kertas dan finish runner-up. Meskipun kamu tidak bisa menyalahkan pria itu, sasana mereka belum menerima satupun sertifikat, apalagi piala atau sabuk, dalam setahun. Selanjutnya, mereka tahu seberapa besar aspek keberuntungan berperan dalam pertandingan terakhir. Mungkin lebih baik untuk mundur saat unggul daripada meninggalkan trauma. Bisakah keberuntungan membawa seseorang sampai ke kejuaraan? Mengingat bagaimana anak itu bertarung menggunakan naluri murni, Coach Hyo melihat sekilas binatang buas yang tertidur. Dia mempertimbangkan kemungkinan itu sebentar, tetapi langsung menolaknya. Sebelum staf pelatih bisa mengambil keputusan, Kiju sendiri bangun dan mengunci diri. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang akan menyerah. Dia ingin melakukan final terlepas dari apa yang terjadi. Dengan senyum, sang pelatih mencoba pendekatan ringan untuk mencegah anak itu berusaha terlalu keras untuk acara pertama ini. Sebagai tanggapan, Kiju tiba-tiba berdiri dan berjalan pergi seperti hantu. Dia menyia-nyiakan cukup waktu untuk mencoba pulih sekarang. Dia ingin menonton pertandingan saat ini di panggung utama. Ronde pertama baru saja dimulai belum lama ini, jadi mereka seharusnya bisa menyaksikannya kembali di aula acara utama. Kerumunan yang listrik itu hening secara tidak wajar saat mereka menonton dengan penuh perhatian. Bawahan Wong Yu tidak bisa berkata-kata saat mereka mendengar wasit menghitung sampai 10. Hitungan perlahan naik saat semua orang menahan napas. Pada saat itu, Kiju tiba di ujung hitungan. Di atas ring, Gang Dioku berdiri di atas lawannya yang terjatuh dengan tatapan datar. Akhirnya, hitungan penuh 10 selesai dan Wong Yu tidak responsif di atas matras. Penonton makan dengan baik dengan semua pertarungan knockout ini. Sebelum melangkah keluar dari ring, Dioku memberikan pandangan terakhir pada hasil karyanya. Orang aneh yang sombong itu terlihat babak belur dan bonyok. Itu adalah pembantaian satu sisi. Saat melepas sarung tangannya, pelatih Dioku dengan cemas mengingatkannya untuk bersikap lunak pada para pemula. Anak itu menjawab bahwa dia harus melontarkan beberapa pukulan bagus karena dia tidak menyukai pria itu. Bagaimanapun, itu adalah penampilan yang hebat. Sekarang mereka punya waktu untuk beristirahat sebentar dan pulih. Dalam perjalanan kembali ke Dugot, Dioku bertemu dengan pria lain yang mencetak Ko hari ini. Pelatih mencoba memberinya ringkasan singkat tentang lawan tak terampil berikutnya, tetapi Dioku mengabaikan orang tua itu. Dia mendekati Kiju dengan langkah percaya diri. Ku tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah dengan keras. Astaga, apakah menelan ludah berarti minus aura? Dalam jarak dengar, Dioku dengan mantap menyatakan perang. Dia menantikan pertandingan yang sebenarnya sejak sesi sparring. Dia memberi anak ini pukulan bahu, adik kecil, yang menakutkan, dan kemauan Kiju untuk naik ke ring goyah. Pada saat Soman menyusulnya, pertarungan sudah berakhir. Yang bisa dia lihat di luar Dugot hanyalah anak laki-lakinya yang gemetar karena segala macam emosi. Dia dengan lembut menepuk punggungnya dan meyakinkannya bahwa tidak perlu memaksakan diri terlalu keras. Apapun yang terjadi selanjutnya, dia sudah membuktikan cukup banyak. Alih-alih merasa kalah sebelum dimulai, Kiju berani dan memperkuat tekadnya untuk berkompetisi di final. Semua hal negatif itu tidak penting. Dia ingin memenangkan kejuaraan demi mendapatkan kemenangan. Selanjutnya, penutup kepalanya sudah kembali dan kakinya tertanam di matras ring. Mengetahui bahwa kedua petarung adalah pemukul keras, penonton meminta Ko lagi. Kesimpulan, jika dipikir-pikir, tindakan memukul dan dipukul tidak jauh berbeda dari kehidupan sehari-harinya yang menyedihkan. Tidak seperti masa-masa gelap itu, ring ini luar biasa terang dan berisik. Seluruh tempat dipenuhi dengan energi panas yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan dia memiliki wanita cantik yang bersorak untuknya di sisi ring. Apa yang membuat tinju berbeda? Diringkas dalam bentuknya yang paling biadab, itu hanya perkelahian tinju yang menyedihkan. Meskipun demikian, Kiju Lei telah mendapatkan perasaan aneh di dalam dirinya. Sensasi gemetar. Itu sama sekali tidak terasa buruk. Bebas dari rasa sakit di kakinya,
Dia memulai pertarungan dengan agresi alih-alih bertahan.